Tapi nggak cukup cuman mandiri aja. Bagaimana anak-anak juga bisa menjadi orang yang bisa menghargai orang lain? Ya, mungkin teman-teman di sini juga punya pandangannya nih ya mengenai sekolah. Kalau kita bicara tentang sekolah, sekolah itu identik sekali dengan membaca, menulis, dan berhitung. Terutama apabila kita melihat anak-anak yang sudah mau berpindah ke SD. Tapi pertanyaan yang akan saya kasih ya buat teman-teman di sini juga nanti bisa sharing di kolom chat, apakah sekolah yang ada di Indonesia sudah memperhatikan pertumbuhan perkembangan sosial anak-anak menjadi anak-anak yang dapat menghargai orang lain? Ya, silahkan boleh di nanti kita bisa bahas lebih jauh lagi. Saya sudah mempersiapkan ya, gimana caranya supaya anak-anak kita ini jadi anak-anak yang mandiri dan anak-anak yang bisa menghargai orang lain ya. Bangsa besar adalah bangsa yang bisa menghargai orangnya di dalamnya ya. Itu berarti udah tanda seru, right? Tanda seru dikarenakan apa? Kalau sudah ada bully, tidak bisa dia menghargai orang lain. Apalagi menurut teman-teman saya di sini nih, apakah ada yang punya jawaban yang mungkin lebih bervariasi, atau ada kasus-kasus yang belakangan ini menjadi concern mengenai gimana ya caranya anak itu bisa saling menghargai ya. Dan karena kita udah tinggal 1 menit lagi, saya rasa langsung aja saya akan share screen ya. Recording in progress. Belum semua sekolah di Indonesia menerapkannya. Hal ini membuat saya jadi cukup sedih dikarenakan manusia itu mempunyai kebutuhan untuk dihargai. Manusia itu mempunyai kebutuhan untuk bisa juga berfungsi. Ya, jadi kalau misalnya dia hadir di satu tempat, dia lahir di satu lingkungan yang tidak menghargai dia, maka daripada itu apa yang akan terjadi? Dia tidak pernah merasakan bahwa dihargai itu akan menghasilkan satu perkembangan diri yang baik. Sehingga yang akan dia lakukan itu akan sama dengan bagaimana orang tidak menghargainya dia. Ya, Maslow hierarki. Yes, it is. Selainnya orang butuh tidur, makan, mandi, juga ada perasaannya ya yang perlu untuk kita perhatikan. Hari ini kita akan melihat juga apa yang dikatakan oleh Dr. Maria Montessori dan juga Albert Dreikurs mengenai independent and being a respectful person. Oke, layar saya sudah berubah. Kita lanjut ya. Ya. Oh, kita mulai dari Dr. Maria. Di sini saya mengangkat sebuah quotes dari beliau. Dikatakan, now the adult himself is part of the child's environment. The adult must adjust himself to the child's needs if he is not to be a hindrance to him, and if he is not to substitute himself for the child in the activities essential to growth and development. Dikatakan oleh Dr. Maria Montessori, sekarang orang dewasa adalah bagian daripada lingkungannya anak-anak. Orang dewasa ini perlu untuk melakukan penyesuaian tentang dirinya terhadap kebutuhannya anak. Kalau dia tidak mau menjadi hadangan untuk anaknya. Dan juga bagaimana orang dewasa itu tidak melakukan untuk anaknya. Tidak mensubstitusi dirinya untuk anaknya dalam aktivitas-aktivitas yang sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Ya, jadi kita harus punya pemahaman dulu yang sama.
bahwasanya jangan sampai kita jadi hadangan nomor satu buat anak-anak kita. Jangan sampai kita yang melakukan semuanya, kita melayani anak-anak kita semuanya, sampai-sampai kita adalah hadangan nomor satu dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Kita harus punya pemahaman yang dalam akan hal ini. Karena pemahaman yang dalam akan hal inilah yang akan membawa kita pada perubahan diri kita. Kita akan bertransformasi. Ingat, kita adalah bagian dari lingkungan kehidupan anak-anak kita. Dan Bapak Rudolf Dreikurs mengatakan, we can change our life, our whole life, and the attitude of the people around us simply by changing ourselves. Kita bisa merubah seluruh kehidupan dan juga sikap daripada orang-orang di sekeliling kita. Sederhana, dengan berubah terlebih dahulu. Kita yang perlu berubah terlebih dahulu. Ya. Dengan intensi bahwasanya kita mau belajar sama-sama pada hari ini apa yang sudah saya pelajari mengenai positive discipline in a Montessori classroom. Kita buka hati dan pikiran kita untuk kita isi, dan nanti ketika sudah kita memiliki pemahamannya, kita akan siap berbagi lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Apa itu positive discipline? Positive discipline adalah pendekatan yang mana menekankan dalam satu waktu yang sama, orang itu bisa tegas dan baik. Tegas dan baik itu dua hal yang harus kita pegang. Jangan kita pegang tegasnya aja sehingga kita lupa menjadi pribadi yang baik. Jangan kita pegang baiknya saja sampai-sampai kita lupa kita perlu tegas. Ketegasan dan kebaikan itu adalah tantangan buat kita orang dewasa dalam merespon anak-anak kita. Dan ini adalah jawaban bagaimana pertanyaan orang tentang gimana caranya merespon anak supaya tidak menyakiti hatinya, supaya dia juga berubah. Tidak ada orang yang berubah kalau terus-menerus dipersalahkan. Tidak ada orang yang berubah apabila dikasih taunya sambil marah-marah. Ya. Tapi ketika kita bisa tegas dengan batasannya pada timing yang tepat, dan kita punya intensi yang baik di sana, dan kita tidak ada emosi yang keluar berantakan di depan anak, maka kita sedang sebuah tujuan untuk jangka panjang. Ya, apa tujuan jangka panjangnya? Teaching valuable social and life skills. Ini tujuan jangka panjangnya. Mengajarkan kepada anak-anak kita makna daripada bersosialisasi dan juga punya kemampuan dalam kehidupan. Dua hal ini paling sedikit dapat bagiannya di dalam sekolahan, dikarenakan tidak bisa terlihat di raport yang mana dituliskan. Dua hal ini tidaklah dipandang sedemikian penting, dikarenakan masih banyak pandangan anak pergi sekolah untuk dia bisa punya achievement. Achievementnya berupa apa? Entah itu berupa piala, pengakuan juara, ataupun dia punya rapot, ya setidaknya tidak ada yang merah, tidak ada yang di bawah KKM. Namun, dalam kehidupan kita ini sudah jadi orang dewasa. Kita sudah mengalami banyak periode kehidupan. Bukankah kita menyadari bahwasanya ternyata bergaul itu butuh keahlian untuk kita bisa punya persetujuan sama orang lain, butuh yang namanya bisa bertenggang rasa, punya empati, bahkan paling sedikit punya simpati. Dan life skills, kemampuan praktis kehidupan, datangnya ini dari mana? Kalau kita katakan dari rumah itu sekarang ini sudah begitu banyak orang tua yang dua-duanya bekerja.
Maka sekolah tidak katakan salah yang di rumah. Tapi bagaimana sebagai sekolah kita bisa melihat betapa pentingnya sekolah memberikan dukungan atau support terhadap kedua orang tua yang lagi berusaha untuk punya perubahan di diri mereka masing-masing. Ya, pakaikan long term goals ini, baik Anda adalah edukator maupun Anda adalah orang tua, sebagai satu jujukan. Ini yang kutuju, anak-anak bisa punya sebuah pemahaman bersosialisasi itu perlu yang namanya tahu nilainya. Bagaimana menghargai, bagaimana punya kemampuan atau skills supaya apa? Supaya mereka bisa berfungsi sebagai manusia. Ya. Nah, saya ada bikin perbandingan antara disiplin tradisional, ya mungkin siapa di sini yang mendapati dirinya di disiplin tradisional? It's me. Itu zamannya Miss Rosa. Ya, tahun ini Miss Rosa 41 tahun. Di mana Miss Rosa hidup pada zaman-zaman disiplin itu keras banget. Nggak ada firm and kind at the same time. Adanya cuma firm. Ya, kind itu hampir jarang terlihat. Guru masih tetap pakai satu simbol yang ditakutkan, bukan yang dihargai dan dihormati. Lalu saya juga tuliskan di sini permissive parenting or teaching. Ini banyak terjadi di zaman now, yang mana orang-orang belajar gentle parenting, belajar Montessori, tapi jadi takut untuk bilang no. Jadi takut untuk kasih batasan. Maka kita akan ada di permissive. Dipermisiin terus. Ya, tidak ada yang namanya firm. It's too kind. Segala sesuatu yang terlalu pasti nggak bagus. Lalu ada yang namanya positive discipline. Sebuah pendekatan dengan sebuah kepercayaan yang dipegang, kita merespon itu harus firm and kind. Kita harus tegas, tapi juga baik. Ya, kita lihat apa hubungannya dengan faktor-faktor yang di atas. Core belief. Apa yang dipercaya sama disiplin-disiplin ini? Yang pertama, anak-anak itu harus dikontrol melalui konsekuensi, berarti melalui hukuman, ya, melalui konsekuensi-konsekuensi yang bisa terjadi, dan juga otoritas. Berarti anaknya nggak ada pilihan, karena orang-orang dengan traditional disiplin memikirkan bahwasanya anak itu harus dikontrol karena dia tidak punya kontrolnya dan dia tidak bisa. Ya, mohon maaf, saya bisukan terlebih dahulu. Oke. Lalu yang kedua, orang-orang yang ada di permissive percaya bahwasannya anak-anak butuh kebebasan dan mereka punya keinginan harus cepet dikasih. Ya, jadi orang-orang yang permissive, orang-orang yang percaya anak butuh kebebasan harus diberikan, dan apapun yang dia minta itu harus segera diberikan. Sedangkan positive discipline, core belief-nya, kepercayaannya adalah anak-anak berkembang melalui batasan yang jelas, respect, dan juga pembangunan. Jadi beda sekali. Yang satu mencengkram, yang satu melepas, yang satu kasih batasan yang jelas, dihargai dan ya lengkap di sana. Fokus daripada intervensinya. Kalau orang yang dengan traditional disiplin, bagaimana selalu menyalahkan, ya? Memang nih ya, anak yang, mulai di situ. Kan kemarin melakukan kesalahan, diungkit. Nah, itu menyakitkan hati. Sedangkan orang-orang yang permisif, gak mau aku ribut-ribut dan memprioritaskan happiness-nya anak. Happiness anak adalah yang tidak nangis. Jadi kalau kita masih punya pemikiran demikian,
kita ada di permissive parenting atau teaching. Ya, kan menjaga peace, kedamaian, yes. Tetapi sekali lagi, batasan yang jelas, butuh dihargai, dan mereka butuh skillnya. Positive discipline terjadinya, aku mengerti kenapa aku nggak boleh begitu. Ya, dan aku sebagai orang dewasa mengerti kenapa anaknya seperti itu sikapnya. Lalu kita tidak fokusnya mempersalahkan anak, tetapi kita fokus mencari solusi. Jadi itu fokus intervensi daripada disiplin. Walaupun orang tua punya peran sebagai yang pegang otoritas. Ya, jangan-jangan saya bicara begini langsung teringat ada seseorang yang demikian. Tetapi orang-orang yang permisif pada parenting dan teachingnya, mereka percaya peran kita adalah menjadi teman, menghindari memberikan limitasi atau memaksakan sebuah demand, ya, memaksakan sesuatu, sehingga teman itu tidak memaksa, teman itu hanya mengikuti, teman itu tidak memberikan batasan. Teman semacam apa itu, ya? Nah, positive discipline menguatkan peran daripada orang tua dan guru sebagai pemimpin atau pembimbing, fasilitator, guru daripada kemampuan serta kolaborator. Ya, jadi bukan sebagai yang paling atas atau yang paling bawah, tetapi mengambil peran positive discipline, pembimbing. Orang yang pembimbing berarti dia tahu bagaimana. Orang sebagai fasilitator berarti dia belajar duluan. Dia sudah tahu dulu apa yang harus difasilitasi. Dan teacher of life berarti kita tahu dalam hidup ini dan kolaborator. Kolaborator itu tidak menang sendiri. Kolaborator berkolaborasi. Berarti bagaimana bisa berkomunikasi. Berarti bagaimana bisa menemukan titik tengah yang mana tidak merugikan kedua belah pihak. Berkolaborasi. Apa perannya anak? Pada disiplin tradisional, anak itu adalah seseorang yang akan tunduk pada peraturan. Seseorang yang akan tunduk pada konsekuensi. Seseorang yang takut untuk dihukum. Jadi, disiplin tradisional melihat anak itu takut banget buat dihukum. Tapi dia adalah objek untuk kita paksakan peraturan, paksakan untuk dia bisa melakukan apa yang kita mau. Sedangkan bagaimana permissive discipline pada parenting atau teaching, di mana peran anak adalah mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Mereka mau mencapai apapun dengan cara yang paling mudah, ya, dan cepat. Dan anak-anak itu dipercaya akan punya kesulitan dengan limitasi dan responsibility, tanggung jawab. Jadi anak-anak yang dikasih tanggung jawab. Anak-anak juga nggak dikasih limitasi. Jadi buat kita nih di satu room Zoom ini, kalau kita menemukan diri kita ternyata kita punya kesulitan limitasi dan tanggung jawab sama anak, ya, memberikan sesuatu tanpa konsekuensi, jangan-jangan kita ada di permisif. Kita bukan tradisional, kita udah nggak di situ, tapi kita di permisif. Dan itu sama-sama ternyata tidak oke. Positive discipline melihat perannya anak sebagai partisipan aktif yang mengerti ekspektasi dan bisa mencari solusi bahkan dari usianya yang sangat dini. Ya, tentu nanti exposure-nya bisa beda-beda antara 06, 612, 1218, 1824 itu bisa berbeda. Dikarenakan mereka punya perkembangan juga berbeda. Tetapi bisakah kita melihat anak-anak kita sebagai partisipan aktif dalam kehidupan bersama-sama dengan kita? Apakah kita masih punya cara pandang bahwasanya anak itu nggak ngerti apapun, dia nggak ngerti. Anak itu tidak bisa mengambil keputusan, apapun itu dia nggak bisa memikirkan konsekuensi. Berarti apa? Kita harus belajar. Anak itu
baik dan Montessori. Makanya kenapa ada limits in Montessori? Kita ulang lagi. Konsekuensi dan disiplin. Pada traditional disiplin, konsekuensinya apa? Zaman dulu dimasukin kamar air, terus mulutnya dicabutin, terus udah gitu dihukum, suruh angkat kaki, dijemur di lapangan. Di traditional disiplin, konsekuensi atau disiplin itu adalah hukuman keras, hukuman yang kejam, fokusnya hanya pada penghukuman, ya. Dan bahkan hukumannya itu nggak ada sama sikap. Jadi sedangkan pada permissive parenting atau teaching mengenai konsekuensi sampai nggak kelihatan, bahkan sama sekali nggak ada konsekuensi, tidak konsisten untuk pengulangan akan apa yang anak itu perlu. Karena kan tadi kita sudah pelajari ya di halaman sebelumnya, batasannya nggak jelas, bahkan nggak ada batasan. Sedangkan positive discipline pada konsekuensi dan disiplin itu sendiri logika, logis, natural, sangat punya hubungan, ya, sebab dan akibat itu ada berhubungan. Respectful, menghargai, reasonable, ada alasan, helpful, bisa menolong, perbaikan, ya. Jadi kalau kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak laki-laki mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Sudah siap belajar? Mas Al, Mas Febri, Al, sehingga dengar nggak? kadang-kadang nggak ngerti maksudnya apa sih. Ya, tentang sikap-sikap yang sulit itu tidak dikomunikasi secara langsung. Malahan orang tua ataupun Bismillahirrahmanirrahim. hal-hal yang Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayo semua asma'ul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suduna ridaka madaluna dunyana wa ukhrana ya rahmanu ya rahim ya maliku ya salamu ya muni ya muhaiminu ya aziz ya jabbar mutakabbir ya maliku ya barik
syakuru ya alim ya kafiru ya hafid ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'isu ya syahid ya hamu ya wakilu ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya muhsi ya mubdi'u ya mu'itu ya muhyi ya mumitu ya hayu ya qayyum ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddimu ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali ya muta'ali ya baru ya tawabu ya muntaqimu ya afu ya raufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya darru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir sayiatina wastur uyubina wajabur al-amsalina warfadarajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana saiman hayatina ila khairi ghaibana amin gaibana wal qurba rajauna akhiran lil malmuna
ya Robert. Dengan di sini dikatakan dignity and Jajal consideration. lanang Saputra jajal duduke sing Kita apik. harus bisa menghargai Al, karena dia juga oh manusia. diundang terus ora Itu rumangsa. adalah cara kita merespon Rame sama anak-anak, wae. cara kita Ayo memperlakukan Sat, maju Sat ke depan Sat. dan bagaimana kita Sat. bisa memodelkan Azan. cara komunikasi yang penuh dengan respect. Kita dulu eye contact, lalu kita bisa ada satu pada eye level, kita menghargai anak, ya, kita bisa kasih komplimen di sana dan memahami anak punya perspektif, caranya gimana, active listening. Kita bisa memahami, kita bisa memodelkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, lalu kita bisa memperlakukan anak juga dengan baik, ya, dengan penuh penghormatan dan juga konsiderasi. Makanya saya bilang anak kita cinta yang namanya mutual respect. Aku menghargai kamu dan kamu menghargai aku. Tentunya di dalam setting Montessori mutual respect ini sangat kental. Sikap kita, respon terhadap sikapnya anak akan sangat membantu anak-anak belajar bagaimana caranya saling menghargai, ya, gagal, reflection before correction. Bagaimana koneksi harus ada sebelum kita mengkoreksi. Kita akan membangun sebuah relationship, hubungan yang baik, hubungan yang kuat antara guru dengan anak. Itu hal yang sangat penting sebelum kita mau mengkoreksi anak kita. Sebelum kita bilang bahwasanya ini sama, kalau ini salah, orang yang nggak ada koneksi itu langsung tahu. Tapi orang yang punya koneksi memahami, maksudnya adalah dengan kasih, dia kasih tahu kita bahwa kita salah. Empati, understanding mutual feeling, gunakan empati, jangan cuma simpati. Empati untuk bisa membayangkan apa rasanya jadi anak dan memahami perasaan. Kalau kita bisa berempati sama diri kita, kita bisa berempati sama anak. Dalam empati kita akan ada satu kelegaan, terutama ketika anak-anak mengalami perihal yang sangat-sangat tinggi. Yang namanya atau membangun sense of belonging, itu tempatnya di sini, ya. Kalau kita merasa tidak berteman, bisa jadi kita merasa tidak berteman. Bagaimana creating a sense of belonging, koneksi ini bisa hadir kalau kita ada kontak dengan lingkungan sekitar. Jadi positive discipline bukan satu disiplin yang satu arah. Positive discipline, apalagi di setting Montessori, membuat anak-anak merasakan bahwa lingkungan itu adalah Wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah asyarata wa darajata wa aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. hukuman yang bisa Ujiannya membangun Tibil kulub anak-anak karo Busra, selawat Busra ayo. Ping telu Cin. yang ada dia Di menilai TK dirinya Cin, nganune Cin. sangat jelek. Fokuslah pada Tibil solusi, kulub Cin. bergeraklah jauh lebih Allah. dalam dibandingkan hanya menghukum yang ada di luar. Bagaimana kita bisa jangan Muhammadin tibil qulubi wa damai. Nah, hal-hal ini harus kita tanamkan di dalam fokusnya pada solusi. Karena kalau fokusnya pada kesalahan, kita akan
masuk lagi kepada disiplin tradisional. Melangkah, kita akan membentak, kita akan berteriak, kita akan begitu banyak sebagai solusi. Dan ingatlah, jangan
Membangun kemandirian adalah membangun efikasi diri. Ya, apa itu efikasi diri? Aku tahu aku bisanya apa dan aku nggak bisanya apa. Gimana caranya mencapai hal ini melalui Montessori? Tidak ada yang namanya interupsi kecuali dibutuhkan. Anak-anak jadi tahu aku bisa apa, aku nggak bisa apa melalui mereka punya. Aku juga bisa pekerjaanku tuh bener atau enggak. Dan bagaimana kita juga bisa encourage, mengajak anak-anak melalui tantangan-tantangan kita bisa melalui, ya. Jadi jangan bilang, aduh kasihan ya, aku aja yang not rescue the child. Kita tidak menyelamatkan anak-anak. Kita tidak boleh mengambil kegiatan yang mana anak menyumbang bentuknya sosial dan juga emosionalnya anak yang lebih baik. Jadi anak-anak juga dan positive discipline ini adalah harapannya, terutama ketika ketemu dengan metode Montessori yang bisa bantu. Apabila kita melakukan positive discipline dalam yang pertama, kita akan meningkatkan rasa anak itu bisa menghargai satu sama lain dan juga bisa kan kita memiliki empati sama dia, kita dia mendengarkan dia, kita dia menghargai dan menghormati dia, maka dia akan melakukan hal yang sama kan. Lalu yang kedua, tentunya akan ada kemandirian dan motivasi. Motivasi diri nggak bisa dibeli tapi bisa dituntut. Kemandirian tidak dapat dibeli tapi bisa dilatih serta mereka akan menjadi orang-orang yang dapat Ayo selamat kok gak berdiri nih piye? jadi ada improve di sana. Lalu akan ada hubungan yang lebih baik antara guru dengan anak-anak karena tidak ada yang merasa karena tidak ada yang merasa bahwa gurunya bisa digampar, tetapi semua akan punya Jatuh yang pandangan ya rap bisa yuk. membicarakan ketika permasalahan ya, dan lingkungan yang mana dipakai untuk belajar bersama-sama lebih harmonis. Latihan sonasi. Ya. Dokter Anak. sering mengatakan the child is much less it's only because of neglect of our part to become comfortable and see the wonder of this world. Di dalam begitu banyak pengetahuan, begitu banyak mengambil profit dari sana. Berarti kita menjadi seseorang yang punya kerendahan hati, melihat ajar mampu daripada diri dan belajar apa yang anak bisa ajarkan. Jadi di sini kita diajak untuk bisa melihat apakah diri kita sudah memiliki banyak pengetahuan, Ayo mulai. diri kita sudah juga memiliki banyak kebajikan. Kalau kita belum memilikinya, mungkin kita belum belajar dari anak-anak. Ayo Belajar tentang hal-hal dari sini. sederhana, tetapi hal tersebut membuka buat anak-anak dan belajar bagaimana anak-anak dapat mengajari Sudah siap? menjadi orang yang Rudolf Dreyfus mengatakan Ayo.
salah tangkap karena lebih sedikit kelas itu itu
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma fika syai'in Allahumma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar Rabbil warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar. Kita bacain salamnya. Tahiyatun mubarakatun salawatun thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi Batasan harus jelas dengan anak-anak yang kasar. Anak-anak tidak jelas, kita yang tidak komitmen sama batasan itu, maka kita membahayakan anak-anak lain. Gimana caranya mencegah kegiatan wanita tanpa membebani si wanita? Ya, kolaborasi lah.
Lalu kita harus kasih tahu anaknya ya. Semua anak-anak dengan mereka punya sikap itu pasti ada pesan. Apakah betul positivity ke anak, Miss? La ilaha Miss, gimana caranya? Nanti bisa cari sering mengelus kepalanya di PD Ziguro. Nah, kalau ini sudah terjadi ABC itu satu. Dan yang kedua, kita harus tahu sejarahnya di rumah seperti apa. Apakah di rumahnya ayah dan
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagaimana caranya menyapa? Maka daripada itu penting sekali social grace and courtesy bisa dipaparkan kepada anak-anak. Hal untuk diketahui oleh gurunya. Bagaimana menjembatani antara anak ini dengan anak. Bagaimana menunjukkan anak ini. Tetap anak ini perlu untuk memeriksa dirinya supaya dia bisa berkomunikasi lancar, dia punya keterbukaan, ya, dan dia punya kenyamanan. Sekolah atau kelas harus menjadi tempat yang aman secara fisik maupun psikis buat anak-anak kita, ya. Kita nggak bisa memaksa anak untuk bermain, karena bermain itu seharusnya menjadi insting yang sangat-sangat natural, tetapi kita bisa mempersiapkan lingkungan menjadi lingkungan yang nyaman buat anak-anak membuka dirinya kepada kami, ya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap dan percaya diri pada anak usia 6 tahun? Sudah pasti nggak bisa dibilang bisa kok ya, nggak bisa. Anak itu harus diberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Percaya diri, I trust myself, aku percaya sama diriku. Dimulai dari aku bisa melakukan sesuatu. Kasih validasi di situ. Wah, mama lihat kamu bisa menghabiskan makanan. Terima kasih. Jadi harus ada positive response dulu juga dari lingkungan. Memvalidasi bahwa anaknya bisa melakukan sesuatu, ya. Kalau kita katakan tapi di sekolah kan kita kejar-kejaran sama silabus dan lain-lain, nah, itu yang menurut saya sangat-sangat kesian, ya. Anak-anak yang dikejar-kejar dan dia nggak punya kesempatan untuk bisa belajar sesuai dengan pace-nya dia, akan selalu menjadi permasalahan yang sulit untuk dibicarakan ketika orang dewasa tidak mau bagian si anak ini apa, bagaimana cara anak ini bisa untuk dia punya percaya diri, ya. Apakah bisa anak 4,5 tahun bisa main sendiri karena anakku selalu butuh teman? 4,5 tahun bisa main sendiri, tetapi kalau misalnya terlihat selalu butuh teman, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk sensitivitas terhadap sosial. Sama orang lain, aku mau bergaul sama orang lain, ya, karena di sana aku mau belajar. Jadi jangan khawatir, kita perlu membantu anak-anak yang ingin sekali mainnya sama teman. Kadang-kadang mungkin kalau kesan kita adalah anak kita nggak bisa ditinggalin, selalu mau mainnya sama kita, ya, selalu minta main. Mungkin ini harus menjadi salah satu yang pertama, berikan batasan. Yang kedua, kita bisa menuliskan rutinitas, ya. Apa aja sih rutinitas mama, apa aja rutinitas kamu, kita ketemunya kapan, ya, kita bisa mainnya kapan. Anak-anak tahu dan bisa memprediksi setiap hari ini apa saja sih yang akan dia lakukan, dan ketemu mamanya kapan, bisa main sama mamanya kapan, ya. Kalau kita konsisten setiap hari bisa punya waktu 15 sampai 20 menit mindful buat sama anak-anak, sehingga anak-anak akan jauh lebih bahagia, anak-anak akan jauh lebih terbuka, ya, dengan beragam sekali keadaan-keadaan yang ada, ya. Yes, main sama teman atau sama orang tuanya pasti itu yang sangat menyenangkan, tetapi sekali lagi semua ada batasannya, ya. Orang tua juga punya pekerjaan, orang tua juga punya kebutuhan, ya. Itu hal yang perlu kita ngobrolin sama anak. Makanya kalau di keluarga namanya sebuah diskusi atau family meetings, ya, di positive discipline namanya family meetings. Hal-hal ini perlu kita sudah lakukan semenjak anak dini, sehingga perlu menjadi anak-anak yang tidak canggung ketika memang harus meeting dan berbicara mengenai perihal-perihal kehidupan atau perihal-perihal yang mungkin kurang nyaman buat temannya, buat diri orang tuanya. Ada
minus di sana dan ada sebuah solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. Saya jawab satu coba baca pelan-pelan supaya bisa akan sharing ya kepada kelas positif disiplin yang akan berlangsung di Montessori House Asia. Silakan Miss Tika. Terima kasih Miss Rosa, ini sangat menarik dan beberapa segi pendapat juga dari apa yang bisa saya paparkan, yang dimana kita punya kunci utama dalam gimana sih kita punya anak yang punya respect sama yang lain, dan juga anak yang mandiri itu cuma 4 kuncinya sebagai yang harus dengan anak-anak, yaitu kita harus bisa saling mendengarkan, dan kita juga harus fokus pada penyelesaian masalah yang masih Miss Rosa sudah sharing di sore hari ini. Saya akan sharing juga kepada ibu bapak mengenai apa itu positif disiplin in the Muslim. Kerjasama dengan Chip De Lorenzo, di mana Chip De Lorenzo ini adalah seorang praktisi Montessori Classroom yang berasal dari Amerika. Kemudian Chip De Lorenzo, Chip De Lorenzo ini Lorenzo juga sebagai bagaimana mengelola kelas dengan positif disiplin. Oke, bersama juga dengan Miss Rosa sebagai founder and academic directors dari Montessori House Asia, kita akan membahas mengenai program yang akan dibawa kerjasama dengan Chip De Lorenzo in the Montessori class. Montessori House Asia akan membuka 2 program, tetapi kita akan memulainya dengan program online terlebih dahulu, karena kami melihat kami ingin menjangkau seluruh Indonesia untuk bisa sama-sama belajar bersama dengan Chip De Lorenzo mengenai positif disiplin dalam kelas Montessori. Program ini akan berlangsung secara online, di mana program ini akan berlangsung ini adalah gambaran singkat mengenai deskripsi dari course-nya atau dari kelasnya. Kemudian ini adalah timeline dari program yang akan dijalani disiplin in the Montessori Classroom, di mana kita akan mulai pada tanggal 1 Juli mengenai classroom management, trik and done-nya dari beberapa topik yang akan dibahas bersama dengan Chip De Lorenzo. Kita akan mulai dari tanggal 1, kemudian nanti akan ada kelas pertemuan keduanya di tanggal 3, kemudian di minggu selanjutnya 14 Juli dan juga 16. Beberapa chapter ini ada connection before correction, kemudian beware of logical consequence, ya, di mana pembahasan ini mengenai positif disiplin di Montessori class. Ini adalah pertemuan selanjutnya, yaitu di tanggal 21 Juli, 22 Juli, 30 Juli, dan 31 Juli. Jadi dalam satu timeline program online untuk positif disiplin in the Montessori Classroom ini sebanyak 8 kali pertemuan dengan tanggal-tanggal yang sudah dipaparkan di jam 7 sampai dengan 9 malam melalui Zoom meeting. Di sini ada juga beberapa pembahasan yang akan dibahas oleh Chip De Lorenzo. Ibu dan Bapak yang tergabung dalam program ini
ini juga akan mendapatkan buku dari Chip DeLorenzo dan Jackie Nell yang dituliskan mengenai positif disiplin dalam kelas Montessori itu seperti apa, bagaimana, dan juga trik-triknya di dalam buku ini. Kita akan membahas juga buku ini di dalam Zoom-nya nanti. Saya akan masuk ke dalam seperti apa sih pembayarannya, bagaimana. Kita akan bertanya, course ini bisa saya ikuti, apakah ada cicilan atau harus full payment. Kita akan membahas satu persatu. Dimana kita akan membahas dari full payment terlebih dahulu. Di sini adalah detail dari biayanya untuk kursus ataupun pelatihan positif disiplin in the Montessori Classroom. Yang pertama ada biaya buku, kemudian ada biaya course fee. Biaya buku ini sebesar Rp400.000. Kemudian ada course fee-nya di Rp2.860.000. Kalau untuk full payment, ibu dan bapak ini bisa sampai dengan 30 Juni. Jadi misalkan saya maunya full payment aja nanti di Juni, itu boleh. Tapi kami sangat menyarankan untuk bisa adanya commitment fee karena ini sangat-sangat limited. Pendaftarannya sangat limited di mana ibu dan bapak bisa mulai dengan DP. Ya. Kemudian kita akan masuk pada installment. Oke, saya mau daftar di program ini, saya mau ketemu langsung, saya mau belajar langsung sama Chip, saya mau belajar langsung dengan penulisnya, sehingga di mana informasi tersebut akan saya dapatkan secara original. Nah, di sini kita punya metode ataupun pembayaran secara cicilan. Ibu dan Bapak bisa melihat di sini gambarannya bahwa cicilan ini akan lebih memudahkan untuk kita bisa oke, saya mau berinvestasi untuk diri saya di tahun ini dalam program positif disiplin in the Montessori Classroom. Ibu dan Bapak ini adalah seorang pemilik sekolah. Rasanya saya nggak bisa untuk belajar. Oke, boleh dikirimkan gurunya yang memang dia ini bisa dalam bahasa Inggris karena kelas ini akan berjalan menggunakan bahasa Inggris dengan sistem pembayaran. Untuk sistem cicilan, ibu dan bapak bisa melakukan pembayaran uang muka atau down payment sebesar Rp1.000.000. Kemudian ada biaya buku juga. Ini yang dibayarkan maksimal sampai dengan 30 April. Promo ini hanya berlaku sampai dengan bulan April nih. Cicilannya kan soalnya bisa 2 kali, bisa beberapa kalinya di sini. Kemudian cicilan keduanya atau pembayaran keduanya bisa dibayarkan di bulan Mei dengan nominal besarannya adalah Rp930.000. Kemudian cicilan ketiga atau pembayaran terakhir atau pelunasannya sampai dengan bulan Juni di nominalnya di Rp930.000. Jadi ibu dan bapak bisa memulai kelas ini dengan sangat mudah. Misalkan ibu dan bapak juga punya beberapa pertanyaan, boleh konsultasi kepada Miss Inka mengenai pembayaran mau seperti apa. Yang penting adalah ibu dan bapak sudah menyelesaikan pembayaran sebelum kelas ini dimulai. Seperti itu untuk skema pembayaran cicilan. Bagaimana untuk bisa bergabung dalam program ini? Ibu dan bapak bisa langsung menghubungi Miss Inka di 0811 198 208. Kemudian setelah ibu dan bapak melakukan pendaftaran, Miss Inka akan mengirimkan registrasi form. Kemudian ibu dan bapak akan menerima invoice dan melakukan pembayaran. Kemudian kita akan memulai kelas bersama-sama di bulan Juli 2022. Seperti itu gambaran untuk program Positive Discipline in the Montessori Classroom. Jika ibu dan bapak ingin mendaftar, mendaftarkan gurunya ataupun mendaftarkan dirinya, itu boleh sekali untuk berkonsultasi juga boleh. Kita boleh ngobrol melalui telepon atau Zoom, ataupun juga boleh menghubungi secara chat personal. Itu juga sangat terbuka ya, Miss Ros. Silahkan. Terima kasih untuk informasinya Miss Inka ya. Jadi sudah ada tadi penawaran kelasnya ya. Saya berharap saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di kelas Positive Discipline bersama Mr. Chip DeLorenzo sebagai seorang penulis yang berkolaborasi dengan Dr. Jane Nelson ya, yang mendirikan Positive Discipline pada banyak sekali bukunya yang sudah dapat diakses di luar sana. Alright, saya rasa cukup sekian
Ya, nanti kita bertemu lagi. Mungkin bisa kita foto terlebih dahulu, Miss Inka. Ya. Miss Inka bisa Yes. memimpin. Boleh. Kita foto bersama di sore hari ini dan Bapak yang bersedia untuk menyalakan kameranya. Saya masih tunggu untuk menyalakan kameranya. Kita akan ambil foto bersama webinar sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung di webinar sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Miss Rosa bisa dieksekusi ya. Tadi dicatat juga. Miss Rosa ada pertanyaan di sini. Ya, PDF akan dibagikan. Ya, terima kasih ya Miss. Nanti bisa dibaca-baca lagi sama Ibu dan Bapak. Sekiranya tadi ada yang terlewat atau tadi tidak mencatat, itu boleh dibuka lagi PDF. Oke. Masih ada yang mau menyalakan kameranya? Di sini di saya hanya satu. Oke, dua. Jadi akan dua kali ya. Oke, kita mulai. Untuk sesi foto yang pertama, tetap tersenyum karena kita nggak pernah tahu Ibu dan Bapak ada di slide yang keberapa. Sudah siap semuanya? Serius di sini. Kita tunggu sebentar untuk Miss Rosa bisa mulai. Ternyata ramai banget ya. Ada lebih dari 200 tadi yang sampai dengan Miss Rosa tanya jawab juga. Jakarta. Kemudian di sini juga ada beberapa dari sekolah Link komunitas webinar. Ayo kak. Niko, yang sedang dalam perjalanan ataupun di rumah juga mengisi waktu sorenya, mau buru-buru masak juga. nambah. Kita Miss Rosa sepertinya belum bergabung. Saya coba izin ambil foto terlebih dahulu, nanti kalau Miss Rosa join lagi kita ambil foto. Alah, podo wae. Podo wae. Jemput ayah, jemput ibu, podo wae. Oke, sudah berhasil semuanya. Jadi saya izin sore hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dan menyalakan kamera. Webinar berikutnya bersama Miss Rosa dan juga expert lainnya dari Montessori House Asia. Sampai jumpa. Recording stopped.